Sebuah ide gila yang lahir di kamar asrama mahasiswa kini menguasai dunia. Dari sekedar proyek iseng di kampus menjadi raksasa teknologi yang namanya kita sebut setiap hari. Ya, kita bicara tentang Google. Tapi tahukah Anda, di balik kemegahan dan dominasinya saat ini, ada kisah perjalanan yang begitu liar, penuh tantangan, dan mungkin sedikit gila yang jarang terungkap. Siap-siap terkejut, karena kita akan membongkar rahasia di balik layar bagaimana Google, yang dulu hanya proyek mahasiswa, kini mengubah hidup miliaran orang. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena kisah ini akan membuat Anda melihat Google dengan cara yang sama sekali berbeda. Pada pertengahan 1990-an, internet masih liar dan belum terstruktur. Mencari informasi di dalamnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Disinilah kisah kita dimulai, di koridor-koridor akademik Stanford University, tempat dua mahasiswa pasca sarjana brilian, Larry Page dan Sergey Brin bertemu. Mereka punya visi yang sama, menata informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal. Awalnya, proyek mereka bukanlah tentang mesin pencari yang kita kenal sekarang. Larry Page, yang sedang mengerjakan disertasi tentang struktur tautan web, terinspirasi oleh cara kerja kutipan ilmiah. Dalam dunia akademik, semakin banyak sebuah makalah dikutip, semakin kredibel makalah tersebut. Larry berpikir, bagaimana jika prinsip yang sama diterapkan pada halaman web? Semakin banyak tautan yang mengarah ke sebuah halaman, semakin penting dan relevan halaman itu. Bersama Sergey Brin, mereka mulai mengembangkan algoritma yang mereka sebut PageRank, dinamai dari Larry Page, bukan halaman web. Algoritma ini akan menganalisis hubungan antar tautan di internet untuk menentukan relevansi dan otoritas sebuah halaman. Proyek ini diberi nama Backrub karena fokus utamanya adalah menganalisis backlinks atau tautan balik yang mengarah ke sebuah halaman. Ini adalah cikal bakal revolusi pencarian informasi. Namun, ada satu masalah besar. Untuk menganalisis tautan, mereka harus mengunduh seluruh internet. Bayangkan, pada masa itu ini adalah tugas yang monumental. Server-server Stanford kewalahan, bandwidth terkuras habis, dan keluhan dari administrator jaringan pun berdatangan. Tapi, Page dan Brin tak gentar. Mereka yakin apa yang mereka lakukan akan mengubah segalanya. Tahun-tahun awal Google adalah masa-masa bakar uang. Mereka memiliki produk yang hebat, pengguna yang terus bertambah, tetapi belum ada model bisnis yang jelas. Investor mulai bertanya-tanya, kapan Google akan menghasilkan keuntungan? Ini adalah dilema klasik startup teknologi di era .com boom. Titik balik datang pada tahun 2001, ketika Google memperkenalkan model iklan pay-per-click yang revolusioner, yang kemudian dikenal sebagai Google Ads, sebelumnya AdWords. Konsepnya sederhana namun brilian. Pengiklan hanya membayar ketika seseorang benar-benar mengklik iklan mereka. Iklan ini ditampilkan di samping hasil pencarian organik dan relevansinya ditentukan oleh kata kunci yang dicari pengguna. Model ini sangat menarik bagi pengiklan. Mengapa? Karena mereka hanya membayar untuk audiens yang sudah menunjukkan minat spesifik pada produk atau layanan mereka. Ini jauh lebih efisien daripada iklan tradisional di media cetak atau televisi, di mana sebagian besar audiens mungkin tidak relevan. Google berhasil mengubah iklan dari gangguan menjadi informasi yang relevan bagi pengguna. Keberhasilan Google Ads tidak hanya menyelamatkan Google dari kebangkrutan, tetapi juga mengubah lanskap periklanan digital selamanya. Ini adalah bukti bahwa inovasi tidak hanya datang dari teknologi itu sendiri, tetapi juga dari model bisnis yang cerdas. Google menemukan cara untuk menyelaraskan kepentingan pengguna, pengiklan, dan perusahaan itu sendiri. Dari garasi kecil, Google tumbuh menjadi kekuatan global yang tak terbantahkan. Dampaknya melampaui sekedar mesin pencari. Google mengubah cara kita mengakses informasi, bekerja, belajar,
dan bahkan berinteraksi satu sama lain. Mari kita lihat beberapa dampaknya yang paling signifikan. Pertama, efisiensi informasi. Sebelum Google, mencari informasi adalah proses yang memakan waktu dan seringkali frustrasi. Google memangkas waktu pencarian secara drastis. Studi menunjukkan bahwa mencari di Google 3 kali lebih cepat daripada mencari informasi di perpustakaan fisik. Ini menghemat miliaran jam kerja dan memungkinkan akses pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, transparansi harga. Google memungkinkan konsumen untuk dengan mudah membandingkan harga produk dan layanan. Anda bisa berada di toko fisik, mencari produk di ponsel Anda, dan langsung tahu apakah ada penawaran yang lebih baik di tempat lain. Ini memberdayakan konsumen dan mendorong persaingan yang sehat. Ketiga, long tail economy. Dengan kemampuan pencarian yang canggih, Google memungkinkan bisnis niche untuk menjangkau audiens yang spesifik. Toko online tidak lagi terbatas pada produk-produk terlaris. Mereka bisa menawarkan variasi yang jauh lebih luas. Ini membuka peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk bersaing di pasar global. Selain itu, Google terus berinovasi dengan produk-produk seperti Gmail, Google Maps, Android, YouTube, dan banyak lagi yang semuanya telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Google tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga alat dan platform yang memberdayakan miliaran orang di seluruh dunia. Saat ini, Google mendominasi pasar pencarian global, menguasai hampir 90% pangsa pasar. Kekuatan ini membawa serta tanggung jawab besar dan juga tantangan. Banyak bisnis bergantung pada peringkat tinggi di hasil pencarian Google, dan algoritma Google yang terus berubah dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan mereka. Transparansi algoritma Google menjadi isu yang sering diperdebatkan. Meskipun Google memberikan panduan umum, detail cara kerjanya tetap menjadi rahasia dagang. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kekuatan Google sebagai hakim, juri, dan algojo dalam menentukan visibilitas online. Selain itu, Google menghadapi pengawasan ketat dari regulator di seluruh dunia terkait praktik anti-monopoli dan privasi data. Pertanyaan tentang bagaimana Google menggunakan data pengguna dan apakah dominasinya menghambat inovasi menjadi topik hangat. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi Google seiring dengan terus berkembangnya lanskap digital. Meskipun demikian, Google terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, terutama di bidang kecerdasan buatan. Mereka berupaya untuk tetap relevan dan inovatif di tengah persaingan yang ketat. Pertanyaannya adalah, apakah ada Google berikutnya yang akan muncul dari proyek mahasiswa lain? Ataukah Google akan terus mempertahankan dominasinya untuk generasi mendatang? Jadi, itulah kisah gila perjalanan Google dari proyek iseng 2 mahasiswa di Stanford menjadi raksasa teknologi yang mengubah cara kita hidup. Ini adalah kisah tentang visi, inovasi, ketekunan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan. Google membuktikan bahwa ide-ide terbesar seringkali dimulai dari tempat yang paling sederhana. Dari sebuah garasi dengan keyakinan pada algoritma yang lebih baik, Larry Page dan Sergey Brin membangun sebuah kerajaan yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan miliaran orang. Mereka tidak hanya menciptakan mesin pencari, tetapi juga membuka gerbang menuju era informasi yang tak terbatas. Kisah Google adalah pengingat bahwa inovasi sejati seringkali datang dari pemikiran di luar kotak, dari keberanian untuk menantang status quo, dan dari keyakinan bahwa teknologi dapat digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Dan yang terpenting, ini adalah bukti bahwa bahkan proyek mahasiswa pun bisa mengubah dunia. Bagaimana menurut Anda tentang kisah perjalanan Google ini? Apakah ada fakta yang paling mengejutkan bagi Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.
Jika Anda merasa video ini menambah wawasan dan membuat Anda melihat Google dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Gudang Cara yang akan membuat Anda semakin cerdas dan berwawasan luas. Sampai jumpa di video berikutnya.